Kalau dibilang katanya ya katanya siapa? Karena pada saat ditelusuri yang bilang katanya itu dia juga cuma dengar dari katanya yang setelah dilihat ya katanya yang ujung-ujungnya gak jelas sebetulnya katanya siapa. Nah Mas Ari, top 3 hoax of the week pilihan kita makin beragam aja nih. Kira-kira apa saja catatan penting dari ketiga hoax pilihan kita ini Mas? Catatan pentingnya saya bahas per peringkat seperti biasanya. Kita mulai dari peringkat 3 dulu karena peringkat kedua dan 1 karena tekniknya itu hampir sama, nanti kita bahas di sorotan yang kedua. Nah di peringkat 3 klaimnya adalah soal transfusi dari orang yang sudah divaksin, itu penerimanya bisa jadi terkena bahaya. Itu tentu saja salah, tapi di antara narasi atau klaim yang disebarkan itu ada satu yang cukup menjadi poin penting, adalah klaim di mana di situ ada narasi penutupnya ya, klaim penutupnya pengalaman keluarga sendiri. Nah ini adalah salah satu bentuk yang bahasa sederhananya gaulnya itu teknik katanya, atau bahasa resminya sebutannya adalah appeal to authority atau banding ke otoritas. Bukan dalam bentuk otoritas yang konvensional kayak organisasi tertentu misalnya kayak TNI, Polri, pemerintah, kementerian, dan bentuk organisasi lainnya, tapi kadang bisa sesederhana apapun yang ditunjuk untuk mewakili sebagai penjamin kebenarannya, Fidel. Jadi dalam hal ini yang ditunjuk adalah pengalaman keluarga sendiri, tapi di masa pandemi COVID-19 waktu itu kadang sesederhana katanya, tinggal ditambahin istilah katanya, lalu orang akan percaya. Padahal yang ditunjuk sebagai otoritas, misalnya katanya atau dalam hal ini pengalaman keluarga sendiri, tidak ada informasi yang valid yang bisa memang betul-betul menyatakan seperti yang dibagikan. Kalau dibilang katanya ya katanya siapa? Karena pada saat ditelusuri yang bilang katanya itu dia juga cuma dengar dari katanya yang setelah dilihat ya katanya yang ujung-ujungnya gak jelas sebetulnya katanya siapa. Bisa sesederhana itu. Nah dalam hal ini yang ditunjuk adalah keluarga sendiri, tidak ada jaminan, tidak ada informasi yang bisa menyebutkan, memperlihatkan bahwa memang betul-betul ini pengalaman dari keluarga sendiri. Itu aspek pertama ya dari tekniknya. Tentu saja ini jadi poin pemberat lainnya yang bisa menyatakan bahwa dari ahli sudah pada menyebutkan bahwa sebetulnya tidak berbahaya untuk menerima darah dari donor yang sudah tervaksin. Jadi selain tadi ya bahwa dari ahli itu dibilang, diinformasikan, mereka punya riset, mereka punya data, mereka sudah meneliti bahwa tidak ada bahaya. Salah kalau dibilang berbahaya menerima darah dari yang orang sudah tervaksinasi. Teknik sebarannya adalah tadi ya, dengan cara seolah-olah bahwa kalau ditambahkan narasi pengalaman keluarga sendiri, sekaligus ini sesuatu yang bisa ujung-ujungnya seperti yang setiap selesai podcast ini kita bahas ya, menyentil emosi ya, bahwa wah ini keluarga loh, orang yang terkasih, seperti standar hoax, misinformasi, disinformasi berkaitan dengan kesehatan, bahwa dia kental dengan aspek emosi yang ujung-ujungnya orang tidak mau orang yang disayang, orang yang terkasih, dan orang yang dekat itu mengalami hal yang serupa seperti minggu lalu kita bahas ya. Jadi karena aspek dibilang bahwa pengalaman keluarga sendiri, maka orang akan secara emosi terpancing bahwa dia tidak mau keluarganya mengalami kejadian serupa. Padahal ini sekali lagi tekniknya namanya teknik katanya atau teknik banding ke otoritas, appeal to authority, bahwa tidak ada benar-benar informasi yang jelas bahwa ini terjadi ke keluarganya si mereka, akun-akun atau orang-orang yang membagikan klaim yang salah. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.